Halo teman-teman, kembali dengan saya lagi Felix, dan pada kesempatan kali ini saya akan melanjutkan bahasan kisah Sun Wukong dalam salah satu donghua terbaik, yaitu Si Xingqiu season keempat. Sedikit saya recap pembahasan pada bagian sebelumnya ya. Sun Wukong akhirnya telah berhasil mendapatkan pedang Kaisar Langit yang Dewa Rulai katakan dapat mengungkap kebenaran dari jatuhnya Kerajaan Langit. Tugas mereka berikutnya adalah memberikan pedang tersebut kepada Dewa Sasin. Namun Sun Wukong harus melanjutkannya seorang diri karena setelah membuat keributan di pengadilan, Raja Ashura menjadikan Dewa Rulai sebagai tahanannya. Sementara itu di Kerajaan Langit, Dewa Sasin yang sebelumnya begitu setia, perlahan-lahan juga mulai menyadari kalau Kaisar Langit telah menyimpang dari jalan kebenaran. Kaisar Langit yang tidak ingin rencananya berantakan, segera memerintahkan bawahannya untuk memburu Tan Sang Sang yang sekarang telah tiba di tanah retakan bumi demi merebut kembali api penyucian. Namun seperti biasa, sebelum kita lanjutkan ke bagian berikutnya, tidak lupa saya akan memberikan peringatan spoiler warning bagi kalian yang belum dan ingin menyaksikan donghuanya secara langsung karena konten kali ini mengandung spoiler. Dan baiklah, kalau kalian sudah siap, mari kita mulai. Rombongan Tan Sang Sang yang telah tiba di tanah retakan bumi memutuskan untuk beristirahat, dan untuk menghilangkan rasa bosan, Sa Wujing dan Subaji memainkan sebuah permainan coret-coretan wajah bersama Xiaoyu. Sementara Bailang terlihat masih sibuk berlatih menangkap bola cahaya pemberian dari Tang Zhangzhang. Sa Wujing mengingatkan Tan Zhangzhang kalau sebenarnya tanah retakan bumi akan jauh lebih berbahaya pada malam hari, maka dari itu untuk mengantisipasi kemungkinan terburuk sebaiknya mereka tetap berjaga sampai pagi. Melihat Bailang yang sendirian, Aosha mendekatinya untuk menanyakan perihal api penyucian. Tentu kita tidak lupa kalau Aosha ini memiliki niat jahat yang sedang ia sembunyikan, yaitu ingin mengambil api penyucian. Namun sampai saat ini ia belum tahu kalau api penyucian telah menjelma menjadi wujud Xiaoyu. Ia pun kemudian merayu Bailang dengan mengatakan kalau ia bersedia mengajarinya cara mengendalikan jiwa naga milik Tian Yuzong, asalkan Bailang mau memberitahunya di mana api penyucian ia sembunyikan. Namun sebelum Bailang sempat bercerita, tiba-tiba datang Xiaoyu yang begitu mengagetkan mereka. Xiaoyu kemudian menjelaskan kekagumannya kepada Aosha yang begitu pemberani karena dulu sewaktu masih kecil Aosha pernah bertempur melawan Garuda Merah. Terlebih lagi menurutnya keberanian Aosha untuk meninggalkan Istana Naga, kemudian pergi berkelana di dunia luar seorang diri merupakan perbuatan yang sangat keren. Tentunya Xiaoyu mengetahui semua cerita tersebut dari kakak angkatnya di suku Naga, yaitu Tian Yuzong, yang juga merupakan sahabat dekat Aosha sewaktu kecil. Bailang kemudian menambahkan kalau Xiaoyu ini adalah perwujudan dari api penyucian yang diubah wujudnya oleh Raja Naga dan dibesarkan di suku Naga. Dengan ini Aosha pun telah mengetahui keberadaan dari api penyucian sehingga ia tinggal mencari kesempatan yang bagus untuk bisa menculiknya. Tang Sanzang kemudian menanyakan kepada Aosha apa yang sebenarnya terjadi di Istana Naga setelah dirinya tertangkap. Namun Aosha tidak mau berkata jujur, ia mengatakan kalau kemarin ayahnya menyambut kepulangannya dengan sangat baik. Tang Sanzang kemudian kembali bertanya bagaimana kutukan di tubuh Aosha bisa menghilang. Selain itu ia juga dapat merasakan kalau kekuatan Aosha kini telah meningkat cukup banyak. Dan dari sinilah Aosha mulai kelihatan terbata-bata. Ia menjelaskan kalau dirinya sempat bertemu dengan seekor naga unik yang memiliki kemampuan untuk menghapus kutukan dan juga memberinya kekuatan lebih. Kalau kalian lupa, kutukan Aosha adalah kutukan yang bisa mengubahnya ke wujud kuda. Kutukan ini ia dapat dari Dewa Sasin agar Aosha dapat menjadi kendaraan Tan Zhangzhang dulu ketika dalam perjalanan misi ke barat. Sekarang kita kembali fokus ke cerita. Mendengar Aosha menyebut naga unik, Xiaoyu seketika langsung teringat dengan mimpi buruk yang selalu menghantuinya. Mimpi tersebut memperlihatkan rombongan mereka yang sedang melawan seorang kakek naga yang sangat kuat. Tang Sanzang kemudian terus mendesak Aosha agar mau berkata jujur mengenai apa tujuannya bergabung kembali dengan mereka, mengingat kalau dipikir-pikir sebenarnya tidak ada alasan bagi Aosha untuk kembali. Aosha yang tidak ingin menjawabnya berpura-pura marah karena merasa jengkel terus dicurigai dan kemudian menjauh dari mereka untuk menyendiri. Xiaoyu kemudian mengingatkan Tang Sanzang mengenai mimpi buruk yang dulu pernah ia ceritakan. Jadi mungkin saja naga unik yang dikatakan oleh Aosha berkaitan dengan kakek naga yang menyerangnya di mimpi tersebut. Wujing, hari pun sudah semakin malam dan terlihat kalau sebagian besar dari mereka juga sudah tertidur karena kecapean. Tak lama setelah itu diperlihatkan dari dasar jurang sekumpulan jiwa kegelapan yang mencium darah segar mulai kembali naik untuk berburu mangsa. Untung saja Aosha yang masih terjaga segera membangunkan mereka semua demi untuk mengatasinya. Pertarungan pun tidak terhindarkan. Meski iblis-iblis ini lemah secara individu, namun kalau jumlahnya sebanyak ini cukup sulit juga untuk dihadapi. Tapi omong-omong, ini adalah satu-satunya film Sun Wukong di mana Tan Zhangzhang bukan lagi jadi beban tim ya. Bisa dilihat bahwa ia cukup tangguh dalam pertempuran tersebut, bahkan ia juga turut bertanggung jawab untuk melindungi Xiaoyu yang memang paling lemah di antara mereka.
Diperlihatkan Aose dengan kekuatan barunya yaitu Halilintar Hijau sanggup menghabisi banyak iblis sekaligus yang membuat Tang Sanzang nampak begitu terkejut. Namun sayangnya niat baik Aose tidaklah tulus, ia memiliki tujuan tersembunyi yaitu menculik Xiaoyu. Dan seluruh kekacauan ini menjadi kesempatan yang sangat bagus untuk melakukannya. Setelah pasir menyingkir, Bailang terlihat cukup panik karena Xiaoyu tiba-tiba menghilang. Di saat yang bersamaan Aose juga tidak ada, sehingga kini sudah jelas alasan Aose kembali bergabung dengan mereka adalah untuk mengincar api penyucian. Menyadari hal itu, Tan Zhangzhang pun segera memerintahkan semuanya untuk melakukan pengejaran, mengingat Aose pasti belum jauh dari tempat ini. Sementara itu diperlihatkan Aose yang telah berhasil menculik Xiaoyu, membuatnya pingsan dan mengidongnya untuk menjauh dari rombongan Tang Sanzang. Setelah dirasa tempat ini cukup aman, ia pun bersiap untuk memberikan sinyal kepada kakek Nacha, sang naga legendaris, agar api penyucian bisa segera ditukarkan dengan Aoling. Namun terdengar dari monolognya bahwa sebenarnya Aose juga tidak menyangka kalau ia akan mengkhianati Tang Sanzang. Tapi sekarang itu semua tidak lagi begitu penting karena setelah ia memanggil naga legendaris, maka ia bisa mendapatkan kebebasannya kembali. Sesaat setelah sinyal Aose tembakan ke langit, sang naga legendaris pun segera muncul. Aose menjelaskan bahwa ia sudah berhasil membawa apa yang diinginkan oleh sang kakek naga sehingga sesuai kesepakatan ia ingin Aoling bisa secepatnya dibebaskan. Kakek Nacha pun terlihat senang melihat kerja bagus Aose. Ia kemudian mendekat namun Aose menghalanginya karena janji untuk membebaskan Aoling masih belum dipenuhi. Aose bahkan mengancam akan menjatuhkan api penyucian ke dalam jurang tak berdasar jika kakek Nacha tidak juga membebaskan Aoling. Sayangnya kakek Nacha sama sekali tidak takut dengan ancaman tersebut, justru ialah yang mengancam balik dengan mengatakan bahwa Aose lah yang harus mematuhinya. Menyadari perbedaan kekuatan yang terlalu jauh, Aose pun juga sama sekali tidak bisa berbuat apa-apa. Ia hanya bisa terdiam melihat sang kakek naga yang sudah mulai menyerap inti kekuatan dari Xiaoyu. Namun secara mengejutkan ketika dalam proses penyerapan, Xiaoyu tiba-tiba berubah menjadi pasir yang mana kemungkinan ini adalah perbuatan dari Sha Wuqing untuk mengkelabuinya. Hal tersebut jelas membuat kakek Nacha menjadi sangat murka karena merasa sudah dibohongi. Ia kemudian menunjukkan jiwa naga Aoling yang masih menjadi tawanannya untuk mengancam Aose. Aose pun memohon agar ia diberi satu kesempatan lagi untuk mencuri api penyucian. Namun di saat yang bersamaan datanglah Tang Sanzang yang akhirnya tahu tujuan Aose kembali bergabung dan sebenarnya Aose juga terpaksa melakukannya. Ia menambahkan bahwa harusnya Aose jujur sejak awal karena ia pasti akan bersedia untuk membantu. Tetapi niat baik Tang Sanzang tidak disambut ramah oleh Aose. Ia malah mengatakan kalau Tang Sanzang ini selalu merasa benar sendiri, baik 16 tahun yang lalu maupun saat ini. Ia juga menganggap kalau Tan Zhangzhang lah yang menghalanginya untuk bisa menyelamatkan Aoling. Tang Sanzang pun menyangkalnya dengan mengatakan bahwa ia percaya Aose masih memiliki sisi baik di dalam dirinya, namun untuk menyelamatkan seseorang tidak seharusnya menyakiti orang lain karena nyawa tidak akan pernah bisa ditukar. Bukannya sadar, Aose justru kembali menentangnya dengan mengungkit masa lalu. Dahulu Tan Zhangzhang lah yang sudah memenjarakannya selama 16 tahun, dan jangan lupa kalau Tan Zhangzhang juga lah yang menjadi penyebab utama kematian dari Sun Wukong. Lalu sekarang apa lagi? Menghalanginya untuk menyelamatkan Aoling? Sifat Tan Zhangzhang yang selalu merasa paling benar sendiri itulah yang membuat Aose menjadi sangat jengkel. Ia menegaskan bahwa guru besar Tan Zhangzhang memang tidak pernah salah karena yang pasti salah adalah orang-orang seperti dirinya. Satu kalimat dari Aose yang membuat Tang Zhangzhang tidak bisa menahan dirinya lagi adalah ketika Aose mengungkit mengenai orang-orang terdekatnya yang dulu pernah Aose bantai. Pertarungan antar guru dan murid pun tidak terhindarkan. Aose menggunakan kekuatan petir hijaunya, namun nampaknya Tan Zhangzhang masih sanggup untuk mengimbanginya. Bahkan terlihat lebih mendominasi jalannya pertarungan. Tidak jauh dari lokasi mereka, Xiaoyu bersama yang lain cuma menyaksikan perseteruan tersebut karena menurut Subaji gurunya saja sudah cukup untuk mengatasi Aose. Ketika melihat kakek legend, Xiaoyu pun semakin yakin bahwa memang orang itulah yang selalu muncul di dalam mimpinya. Sementara pertarungan masih berlanjut, Tan Zhangzhang lah yang masih nampak mendominasi. Kesempatan ini juga Sha Wuqing manfaatkan untuk coba memberikan serangan kejutan menggunakan tornado pasir kepada kakek legend tersebut. Aoling yang ia sandra pun sempat lepas dari genggamannya, namun ketika Sha Wuqing hampir berhasil meraih jiwa Aoling, kakek naga dengan cepat melesat dari dalam tornado dan langsung melumpuhkannya. Subaji mencoba maju untuk membantu adik seperguruannya tersebut, namun hasilnya tetap sama saja karena perbedaan kekuatan yang sangat jauh. Pihak Tan Zhangzhang kali ini benar-benar kewalahan. Aose yang menyaksikannya tidak memiliki sedikit pun keberanian untuk ikut bertarung karena ketakutan yang menjalar di sekujur tubuhnya. Bailang kemudian mencoba untuk memotivasinya agar Aose mau bertarung bersama demi menyelamatkan Aoling. Begitu juga Tan Zhangzhang yang masih sangat yakin kalau ada kebaikan di dalam hati Aose.
Seluruh tim pun berkumpul dan sudah siap untuk melanjutkan pertarungan. Namun Aose nampaknya masih ragu untuk bergabung di pihak Tang Zhangzhang karena ia tahu bahwa kakek naga Nachia ini sama sekali bukanlah tandingan mereka, bahkan sekalipun mereka sudah menyatukan kekuatan. Tidak ada waktu untuk menunggu Aose mengumpulkan keberaniannya. Tang Zhangzhang bersama para murid-muridnya pun akhirnya maju untuk kembali melancarkan serangan demi serangan. Ia bersama Subaji menahan pergerakan dari musuh, sementara Bailang maju setelahnya menggunakan serangan wujud naga. Aura yang sangat dahsyat menyelimuti seluruh area tersebut. Tetapi sayangnya meski sudah digempur dengan serangan yang begitu dahsyatnya, sang kakek naga legendaris masih saja sanggup bertahan. Bahkan ia mampu membalikan serangan yang membuat tim Tan Zhangzhang jauh terpental. Menyisakan Xiaoyu yang kini tinggal berdiri sendirian. Ia sempat melambai ke arah Aoshe berharap pangeran naga tersebut memiliki sedikit keberanian untuk menolongnya. Sayangnya rasa takut masih saja menghantui diri Aoshe sehingga ia tetap tidak bergerak sedikit pun untuk membantu. Untung saja masih ada Sawuji dengan kekuatan elemen pasirnya cukup tangguh untuk melindungi Xiaoyu. Kakek Nacha memperingatkan mereka agar segera menyerah, percuma saja jika terus melawan karena ia akan menunjukkan kehebatan dari kekuatan naga yang sesungguhnya. Meski tanpa Aose, tim Tang Zhangzhang kembali maju untuk menyerang kakek naga tersebut. Kali ini menggunakan transformasi naga apinya, Bailang menyerang terlebih dahulu. Diikuti oleh Subaji sampai Tang Zhangzhang memiliki kesempatan untuk mengunci musuh. Tang Zhangzhang berteriak keras dengan mengatakan bahwa inilah kesempatan Aose untuk merebut kembali Aoling. Namun seperti yang kita lihat kalau Aose sama sekali tidak bergeming. Sampai akhirnya Tang Zhangzhang pun mencapai batasnya. Ia pun sudah tidak sanggup lagi untuk menahan kekuatan guntur naga dari kakek Nacha sehingga keadaan kini telah berbalik. Dengan angkuh kakek legend mengatakan kalau mati oleh gunturnya adalah suatu kehormatan. Meskipun terbilang cukup terlambat, pada akhirnya Aose pun berhasil melawan rasa takutnya dan bergerak maju untuk membantu Tang Zhangzhang. Kesempatan ini kemudian dimanfaatkan oleh Sawuchung untuk merilis teknik segel rantai pasir. Rantai pasir diikatkan pada bongkahan batu yang kemudian Subaji lempar untuk menjatuhkannya ke dalam jurang tanpa dasar. Gemuruh guntur pun seketika langsung berhenti yang menandakan kalau sang kakek naga Nachia kini telah berhasil mereka lumpuhkan. Tang Zhangzhang kelelahan dan kehabisan tenaga, namun perjuangannya tidak sia-sia karena ternyata ia telah berhasil merebut kembali jiwa Aoling dari tangan kakek Nacha. Ia lalu menyerahkannya kepada Aoshe dan mulai dari sinilah Aoshe telah kembali mendapatkan kepercayaannya sebagai salah satu murid dari Tang Zhangzhang. Sawuching kemudian menyarankan agar mereka secepatnya meninggalkan wilayah tanah retakan bumi, yang mana Aose pun juga berharap demikian karena menurutnya kakek naga Nachia sama sekali belum mati. Serangan barusan hanya bisa menahannya sementara waktu sehingga mereka harus segera pergi dari tempat ini sebelum ia kembali. Sambil terus berlari, Tan Zhangzhang menceritakan mengenai kecurigaannya kepada Aoshe sejak awal. Tepatnya ketika Aoshe mengatakan kalau ia sempat bertemu dengan naga unik. Tang Zhangzhang pun segera memerintahkan Wu Jing untuk mengambilkan sisirnya. Ini merupakan sebuah kode untuk melaksanakan rapat darurat yang mana kode ini memang dibuat sebelum Aoshe kembali bergabung. Dalam diskusinya, Tan Zhangzhang menjelaskan kalau ada yang aneh pada Aoshe. Dia sengaja mendekati Bailang untuk menanyakan mengenai api penyucian, terlebih lagi setelah kutukannya hilang apa yang menjadi alasan Aoshe kembali bergabung dengan mereka untuk melakukan perjalanan ke barat. Sehingga dari sini dapat disimpulkan bahwa Aoshe mempunyai niat buruk tersembunyi yang kemungkinan menargetkan Xiaoyu. Maka dari itulah untuk sekedar berjaga-jaga, ia menduplikat wujud Xiaoyu dengan kekuatan pasir milik Sawuching agar Xiaoyu bisa tetap aman. Subaji menyarankan agar sebaiknya melawan Aoshe secara langsung sebelum bocah itu bertindak lebih jauh. Namun Tan Zhangzhang menolak karena menurutnya akan lebih mudah jika bersekongkol terlebih dahulu dengan Aoshe untuk mengungkap apa sebenarnya yang bocah itu rencanakan. Tang Zhangzhang kemudian juga menegaskan bahwa apapun rencana Aoshe, ia masih percaya kalau Aoshe sama sekali tidak memiliki niat yang benar-benar jahat. Dan sekarang sudah terbukti kalau Aoshe melakukan itu atas dasar terpaksa demi menyelamatkan Aoling, sahabatnya sedari kecil. Bailang terlihat lega karena naga legendaris sudah berhasil disingkirkan dan mereka juga sudah berlari lumayan jauh. Namun Sawuching berpendapat lain. Menurutnya situasi mereka saat ini masih belum aman karena ia dapat merasakan kalau segel rantai yang ia ikatkan kepada kakek Nacha kini telah berhasil dihancurkan.
Dan benar saja, tidak lama setelah penjelasan dari Sa Wuqing, kilatan badai guntur yang sangat menyeramkan mulai naik dari dasar jurang. Kakek naga legendaris telah kembali muncul dengan kemarahan yang benar-benar sudah memuncak. Ia mengungkit kembali kalau dulu Aosu telah ia selamatkan, namun sekarang malah bersekongkol dengan pihak Tang Zhangzhang untuk menjatuhkannya ke dalam jurang. Ia pun menegaskan bahwa barang siapa yang berani mengkhianatinya dipastikan akan mati secara mengenaskan. Berbeda dengan sifat pengecut yang ditunjukkan sebelumnya, kini Aosu dengan berani mengatakan kalau pihaknya akan bersatu untuk mengalahkan kakek Nacha. Ditambah lagi Aoling sekarang juga sudah tidak menjadi sandera sehingga ia bisa bertarung tanpa keraguan. Akan tetapi memang tidak bisa dipungkiri kalau di dalam hatinya nampak Aosu yang masih memiliki rasa takut kepada naga legendaris tersebut. Dan untuk menghapus ketakutan tersebut, Tang Zhangzhang menjelaskan kalau sejak awal Aosu adalah bagian dari timnya. Justru akan dikatakan pengkhianat jika memaksa Aosu untuk melawan guru dan para saudara seperguruannya sendiri. Masih belum cukup dengan itu, Xiaoyu yang bisa dikatakan paling lemah pun juga memperlihatkan keberaniannya untuk menentang kakek naga karena ia tidak sudi jika harus menjadi makanannya. Setelah mendengar semua itu, kakek Nacha pun semakin murka dan mengatakan kalau ia akan menunjukkan kekuatan dari sang naga sejati yang sesungguhnya kepada mereka. Kakek Nacha menciptakan badai petir dengan dirinya sebagai pusat yang menekan seluruh tim Tang Zhangzhang. Sadar bahwa akan percuma saja jika terus seperti ini, Aosu berinisiatif untuk maju menyerang terlebih dahulu. Namun sayangnya serangan tersebut sia-sia karena pada dasarnya kekuatan yang dimiliki oleh Aosu sebagian pemberian dari kakek Nacha. Alhasil Aosu lah yang justru terdesak. Pukulan demi pukulan kakek legenda Raten ke wajahnya sambil mengingatkan bahwa Tang Zhangzhang lah yang dulu telah menyiksa Aosu, mengubahnya menjadi kuda untuk ditunggangi dan memenjarakannya selama lebih dari 16 tahun. Selain itu, di dunia ini juga tidak ada yang peduli lagi dengan Aosu. Orang tua, keluarga, serta kerabatnya menginginkan ia mati, bahkan seluruh bangsa naga juga sudah tidak ada yang mau untuk menerimanya lagi. Kakek Nacha menegaskan bahwa kini hanya dialah satu-satunya yang mau menerima Aosu, namun bukannya membalas budi, Aosu justru bersekongkol dengan Tang Zhangzhang untuk mengalahkannya. Kakek Nacha yang emosi nyaris menyerang Aosu dengan serangan mematikan, masih beruntung Subaji datang untuk menghalaunya. Subaji juga mengatakan kalau apa yang dilakukan oleh Aosu tidaklah salah karena demi untuk melindungi orang lain. Dia bukanlah orang pengkhianat melainkan adalah sahabatnya. Sa Wuqing pun juga maju untuk membantu. Ia nyaris mendapatkan serangan mematikan, untung saja ia sempat mengubah tubuhnya menjadi pasir karena kalau tidak maka tubuhnya pasti sudah hancur berkeping-keping. Di kala lengah, Biksu Tang Zhangzhang langsung masuk untuk melancarkan serangan dan tidak sempat diantisipasi oleh sang kakek legend. Diperlihatkan badai yang berangsur-angsur menghilang karena nampaknya pukulan telak dari Tang Zhangzhang cukup untuk membuatnya jatuh pingsan. Namun situasi tidak lantas membaik. Tidak lama setelah mereka menarik nafas lega, ratusan jiwa kegelapan kembali naik ke permukaan untuk berburu mangsa, dan keadaan mungkin akan menjadi lebih sulit mengingat sebagian besar dari mereka sudah terluka serta kelelahan. Scene kemudian beralih memperlihatkan suatu tempat yang bernama Penjara Pulau Terapung, sebuah penjara di Kerajaan Langit yang diperuntukkan bagi para dewa pengkhianat. Diperlihatkan Jenderal Gerbang Timur lah yang menjadi salah satu tahanannya. Kalau kalian lupa, Jenderal Gerbang Timur atau yang bernama asli Qi Guotian adalah dewa yang pernah diperintahkan oleh Kaisar Langit untuk menangkap Dewa Rulai. Namun di tengah misi ia berkhianat dan justru membantu Dewa Rulai untuk melarikan diri. Dalam menjalani masa hukumannya, salah seorang dewa pada hari ini mengunjunginya. Ia bernama Pisa Mention, sang Jenderal Gerbang Utara. Adapun maksud kedatangannya adalah untuk menanyakan alasan mengapa Jenderal Gerbang Timur mengkhianati Kaisar Langit dan malah membantu Dewa Rulai. Jenderal Gerbang Timur kemudian menjelaskan bahwa Dewa Rulai bukanlah seorang pengkhianat, melainkan justru Kaisar Langitlah yang sudah menyimpang dari jalan kebenaran. Ia menduga kalau hal ini karena adanya jiwa-jiwa kegelapan yang sedang bersembunyi dan menunggu waktu yang tepat untuk meruntuhkan Kerajaan Langit. Jenderal Gerbang Timur juga mengungkapkan penyesalannya karena tidak menyadarinya dari awal. Kini harapan terakhirnya hanyalah Dewa Rulai yang ia percaya akan dapat menghentikan semua kekacauan tersebut. Namun karena suatu alasan, Jenderal Gerbang Timur enggan untuk menjelaskan lebih lanjut lagi. Ia cuma bisa berpesan kepada Jenderal Gerbang Utara agar tetap waspada dan selalu berhati-hati. Setelah Jenderal Gerbang Utara meninggalkannya, ia mengingat kembali peristiwa pada 300 tahun yang lalu dalam pertempuran melawan bangsa Ashura. Kala itu ia bertempur di garis depan dan turut membantu sang Kaisar Langit untuk menghadapi Lau Hao, sang Raja Ashura. Situasi yang semakin tidak terkendali memaksa mereka untuk segera mundur.
Kaisar Langit bahkan menyalahkan dirinya sendiri karena sudah salah memperhitungkan sehingga tidak cuma gagal namun kerugian di pihaknya juga sangatlah besar. Mereka berdua terlihat sudah terluka sangat parah ditambah lagi mendapatkan kepungan dari sejumlah prajurit Ashura. Tidak ingin menjadi beban, Kaisar Langit sempat menyuruh Jenderal Gerbang Timur agar segera pergi terlebih dahulu, namun Jenderal Gerbang Timur dengan tegas menolak dan mengajak Kaisar Langit untuk bersama-sama menerobos keluar. Tentunya Jenderal Gerbang Timur tidak akan pernah melupakan saat-saat di mana mereka berdua menghadapi situasi hidup dan mati bersama, namun ia sama sekali tidak menyangka kalau akan tiba hari di mana Kaisar Langit akan membunuhnya. Berlatar tempat di Kerajaan Langit, seorang pelayan istana terlihat sedang membersihkan kediaman milik Dewa Assassin. Secara tidak sengaja ia menemukan sebuah gulungan mengenai penyelidikan dari Dewa Assassin terhadap kasus pembunuhan pelayan istana pada beberapa tahun yang lalu. Mungkin kalau kalian lupa, di season 3 kemarin terdapat scene flashback yang memperlihatkan seorang pelayan istana yang bernama Miluli meninggal secara mengenaskan di kediaman Jenderal Gerbang Timur, dan diduga kuat kalau kejadian tersebut berkaitan erat dengan jiwa-jiwa kegelapan yang mulai menerobos Kerajaan Langit. Sekarang kita kembali fokus ke cerita. Pelayan istana yang tadi membersihkan ruangan Dewa Assassin ternyata adalah mata-mata suruhan dari Kaisar Langit. Ia segera menuju aula bayangan untuk menginformasikan bahwa Dewa Assassin nampaknya mulai mencurigai Kaisar Langit. Yang mana Dewa Assassin menyelidiki kembali kematian dari pelayan Miluli dan mencoba mengkaitkannya dengan perubahan sifat dari Kaisar Langit. Mengetahui hal tersebut, Kaisar Langit disarankan untuk segera menyingkirkan Dewa Assassin sebelum Dewa Assassin mengacaukan rencananya. Namun Kaisar Langit menolak dan mengatakan bahwa ia belum ingin menyingkirkannya karena ia masih membutuhkan kekuatannya. Selain itu, Kaisar Langit juga dapat merasakan kalau Dewa Rulai sudah mulai bergerak lagi, bahkan telah berhasil mengambil pedangnya di Kerajaan Ashura. Menurutnya, menyingkirkan Dewa Assassin sekarang hanya akan mengurangi kekuatan tempur di Kerajaan Langit karena kesetiaan dari Dewa Assassin untuk saat ini masih bisa ia manfaatkan. Sekelompok pelayan terlihat sedang berjalan menyusuri lorong istana. Bawahan Kaisar Langit, sebut saja pria jubah hitam, terlihat sedang mengintai mereka. Ia kemudian menculik salah seorang pelayan dengan tujuan untuk memancing Dewa Assassin. Dan benar saja, di ruangannya Dewa Assassin mulai dapat merasakan kehadiran dari nafas jiwa kegelapan. Ia keluar untuk mencoba menyelidikinya dan mendapati pria berjubah hitam yang sedang melarikan diri dengan menculik seorang pelayan istana. Dewa Assassin pun segera menghadangnya dan menanyakan identitas dari orang tersebut serta siapakah yang telah mengirimnya ke tempat ini. Namun si pria berjubah hitam menolak menjawab dan lebih memilih untuk memulai perkelahian. Dalam pertarungan singkat tersebut, jelas terlihat kalau si pria berjubah hitam sama sekali bukanlah tandingan dari Dewa Assassin. Ia dapat dilumpuhkan dengan mudah yang kemudian Dewa Assassin paksa untuk memberitahukan siapakah identitasnya yang sebenarnya. Namun sayangnya kemenangan itu membuat Dewa Assassin lengah sehingga ia sempat menerima serangan dari lawan meski bukanlah luka yang fatal. Pertarungan ronde kedua pun dimulai dengan Dewa Assassin yang masih mendominasi pertarungan dengan teknik 1000 tapak Buddha miliknya. Terjadilah bentrokan yang cukup dahsyat antar teknik mereka, namun setelah ledakan berhenti terlihat tinggal Dewa Assassin yang sendirian karena si pria berjubah hitam telah berhasil melarikan diri. Beberapa pelayan yang menyaksikan kehadiran dari Dewa Assassin berteriak histeris persis seperti para fans yang sedang melihat idolanya. Dengan sikap coolnya, Dewa Assassin bergegas pergi untuk mencari jejak dari si pria berjubah hitam, barangkali belum jauh meninggalkan Kerajaan Langit. Dan benar saja, jejak dari auranya masih dapat ia ikuti hingga membawanya tiba di kediaman dari Dewa Erlang. Namun kebetulan pada malam ini Dewa Erlang sedang tidak berada di sana. Ia kemudian lanjut mengikuti aroma dari jiwa kegelapan dan betapa mengejutkannya ketika di dalam lemari ia menemukan seorang pelayan istana yang mati dengan mengenaskan. Tidak lama setelah itu, seorang pelayan lain berlari mencarinya untuk mengabarkan bahwa Kaisar Langit ingin Dewa Assassin segera menghadap. Dan sekedar informasi, pelayan ini adalah mata-mata dari Kaisar Langit sebelumnya ya. Menanggapi panggilan tersebut, Dewa Assassin segera pergi menuju tempat Kaisar Langit untuk menanyakan alasan dirinya dipanggil. Kaisar Langit kemudian menjelaskan bahwa ia sudah tahu kalau barusan terdapat jiwa kegelapan yang muncul dan berhasil melarikan diri. Ia kemudian mengungkapkan kekhawatirannya mengenai jiwa kegelapan yang menjadi dalang dari kematian serta hilangnya para pelayan istana. Terkait dengan hal itu, Kaisar Langit memberitahu Dewa Assassin bahwa sebenarnya ia sudah tahu kalau jiwa-jiwa kegelapan sedang mengintai di Kerajaan Langit, dan secara diam-diam Kaisar Langit pun juga sudah menyusun sebuah rencana untuk melawan jiwa-jiwa kegelapan tersebut.
Dewa Assassin kemudian bertanya mengapa dirinya baru diberitahu sekarang. Kaisar Langit menjawab bahwa hal itu ia lakukan secara rahasia dengan harapan ia bisa lebih mudah mengecoh musuh. Menurutnya jiwa-jiwa kegelapan ini sangatlah pandai dalam hal menyamarkan diri di antara para prajurit, pelayan istana, bahkan dewa tingkat tinggi sekalipun, sehingga akan sulit membedakan mana kawan dan mana lawan. Termasuk rekan yang sangat loyal, mungkin saja hatinya sudah dirasuki oleh niat busuk dari jiwa kegelapan. Dan satu-satunya dewa yang masih bisa ia percaya hingga saat ini hanyalah Dewa Assassin seorang. Tidak terkecuali Dewa Erlang yang padahal sangat setia. Kaisar Langit katakan juga telah jatuh ke dalam jiwa kegelapan. Sekedar pendapat pribadi, Kaisar Langit ini benar-benar pendongeng yang handal ya. Kalian juga pasti sudah tahu kalau pria berjubah hitam tadi adalah orang suruhannya untuk memfitnah Dewa Erlang. Bisa-bisanya sekarang ia memutarbalikkan fakta dan justru mengatakan kalau para dewa lah yang telah dirasuki oleh jiwa-jiwa kegelapan. Dan tentu saja hal ini ia lakukan untuk memperdaya Dewa Assassin serta demi menutupi fakta bahwa sebenarnya Kaisar Langit lah yang menjadi dalang dari semua kekacauan ini. Kita kembali fokus ke dalam cerita. Setelah mengarang dongeng untuk memanfaatkan Dewa Assassin, Kaisar Langit langsung menuju aula bayangan untuk menemui para bawahannya. Di ruangan tersebut juga terdapat salah seorang pelayan istana yang sudah mereka bunuh. Di sini akhirnya juga terungkap masing-masing wajah dari bawahannya Kaisar Langit ya. Meski sayangnya nama-nama mereka masih belum di-spill. Si pria jubah hitam mempertanyakan keputusan dari Kaisar Langit yang menggunakan cara ribet, alih-alih sebenarnya bisa langsung saja bunuh Dewa Assassin. Kaisar Langit menjelaskan bahwa membunuh Dewa Assassin tidak akan semudah itu, terlebih lagi selama Dewa Assassin masih dapat ia manfaatkan tentu akan menguntungkan pihaknya. Dan skenario mengadu domba para dewa akan menjadi cara yang jauh lebih efektif untuk mengacaukan mereka daripada harus melalui pertarungan secara langsung. Selain itu, menurutnya penghalang dari rencana ini di masa depan bukanlah Dewa Assassin, melainkan Dewa Erlang, dan akan sangat bagus jika bisa membunuh Dewa Erlang menggunakan tangan Dewa Assassin. Si pria berjubah hitam menambahkan bahwa mereka kini hanya perlu menunggu waktu sampai kegelapan muncul dan mengambil kendali penuh atas kerajaan langit. Pembicaraan pun ditutup dengan gelak tawa mereka sambil bersama-sama meminum darah segar dari jasad pelayan yang telah mereka bunuh. Keesokan paginya, Dewa Assassin bersama para prajurit langit tiba di kediaman Dewa Erlang untuk menangkapnya. Dewa Erlang pun langsung meraih senjatanya dan menanyakan memang kesalahan apa yang telah ia perbuat. Dewa Assassin kemudian menjelaskan bahwa Dewa Erlang telah dituduh sebagai jelmaan dari jiwa kegelapan. Hal itu dibuktikan dengan jasad seorang pelayan yang ia temukan di dalam lemari ruangan milik Dewa Erlang. Merasa dirinya telah dijebak, Dewa Erlang pun menodongkan senjatanya tepat ke arah Dewa Assassin sebagai bentuk perlawanan. Ia juga menjelaskan bahwa ini semua pasti adalah rencana dari jiwa kegelapan dengan tujuan untuk melemahkan kekuatan dari kerajaan langit. Di tengah ketegangan tersebut, Dewa Assassin berkomunikasi dengan Dewa Erlang melalui semacam telepati. Dewa Assassin memberinya isyarat bahwa sebenarnya ia sama sekali tidak mencurigai Dewa Erlang, hanya saja semua ini ia lakukan untuk mengelabui Kaisar Langit yang menurutnya sudah berubah agar ia dapat mengungkap kebenaran yang sesungguhnya. Setelah menangkap isyarat tersebut, Dewa Erlang pun mempercayakan hal ini sepenuhnya kepada Dewa Assassin dan ia bersedia untuk menyerahkan diri. Setelah berhasil menangkap Dewa Erlang, Dewa Assassin segera memberikan perintah kepada para prajurit untuk melanjutkan perburuan jiwa kegelapan di seluruh wilayah kerajaan langit. Terduga jiwa kegelapan berikutnya adalah para anggota Jinggang. Sekedar mengingatkan, barangkali kalian lupa, Jinggang adalah pasukan khusus di kerajaan langit yang beranggotakan 8 dewa elit. Dan anggota yang hendak ditangkap ini bernama Jiang Dui. Ia sempat memberikan sedikit perlawanan meski pada akhirnya ia harus menyerah karena perbedaan kekuatan yang terlalu besar. Tidak cuma dari kalangan dewa, para prajurit dan pelayan istana pun juga tidak luput dari kasus jiwa kegelapan. Hal ini membuat Guang Mutian atau Jenderal Gerbang Barat naik pitam karena para pelayan di kediamannya juga ikut ditangkap. Ia pun menyalahkan Dewa Assassin karena menurutnya sudah sangat keterlaluan dengan mencurigai ribuan orang di kerajaan langit sebagai jiwa kegelapan dan menangkap mereka hingga penjara terapung menjadi penuh. Dewa Assassin kemudian menjelaskan kalau ia juga tidak punya pilihan lain mengingat sulitnya mengidentifikasi jiwa-jiwa kegelapan karena mereka ini sangatlah pandai dalam hal berkamuflase. Jadi daripada mengambil resiko, setidaknya hanya ini yang bisa ia lakukan untuk memastikan kerajaan langit bersih dari makhluk jahat. Di sudut yang lain diperlihatkan Sun Wukong yang kini telah tiba di kerajaan langit. Setelah kemarin berhasil mendapatkan pedang Kaisar Langit di kerajaan Ashura, Dewa Rulai kemudian menyuruhnya untuk menyerahkan pedang tersebut kepada Dewa Assassin. Namun meski ia sudah melihat Dewa Assassin, ia masih belum ingin menemuinya karena ia mau jalan-jalan terlebih dahulu untuk bernostalgia.
天宫，我孙悟空又回来了。 Sementara itu di Aula Bayangan dijelaskan kalau Dewa Assassin kini sedang bertugas untuk memburu jiwa-jiwa kegelapan di seluruh wilayah Kerajaan Langit. Banyak dewa besar yang telah ditangkap, bahkan termasuk Dewa Erlang. Kaisar Langit menambahkan kalau rencananya telah berjalan sangat mulus dengan keberhasilannya memperdaya Dewa Assassin yang membuat dewa tersebut benar-benar sudah kehilangan akal sehatnya. Dan jika nanti peran dari Dewa Assassin sudah dianggap selesai, maka Kaisar Langit sendirilah yang akan membunuhnya. Juga setelah semua dewa yang berada di penjara terapung sudah berhasil ia lenyapkan, barulah bisa membuat Kerajaan Langit benar-benar dipenuhi oleh kekuatan kegelapan sepenuhnya. Sementara itu, Sun Wukong yang penasaran mengikuti para prajurit yang telah ditangkap dan dibawa ke penjara terapung. Di sini ia dibuat cukup terkejut ketika melihat Dewa Erlang, dewa besar yang memiliki loyalitas tinggi terhadap Kerajaan Langit, sekarang justru menjadi salah satu tahanan di penjara terapung. Ia pun mengejek dan mentertawakan Dewa Erlang, dan sambil terus tertawa, Sun Wukong mengatakan kalau anjing setia nomor 1 di Kerajaan Langit malah berakhir di penjara. Di sisi lain, Dewa Erlang masih belum bisa mengenali siapa iblis di hadapannya. Terasa aura yang sangat familiar namun memiliki penampilan yang sangat jauh berbeda. Sampai Sun Wukong pun memperkenalkan dirinya bahwa ialah Sun Wukong, sang raja kera yang dulu pernah mengacaukan Kerajaan Langit dan kini telah berhasil bangkit kembali. Mengingat pada peristiwa 16 tahun yang lalu, Dewa Erlanglah yang sudah membunuhnya dan menyegel jiwanya di Laut Selatan, sehingga kini Sun Wukong bermaksud untuk menuntut balas. Dewa Erlang pun cuma bisa pasrah tanpa perlawanan. Tetapi Sun Wukong tiba-tiba menghentikan serangannya tersebut karena setelah dipikir-pikir akan kurang epik jika ia membunuh lawan yang sudah tidak berdaya. Dewa Erlang kemudian malah mengejek dengan mengatakan kalau dengan tubuh mungil seperti itu, takutnya Sun Wukong sama sekali tidak akan punya kesempatan untuk bisa menang melawannya dalam kondisi prima. Sontak Sun Wukong pun emosi dengan menunjukkan kalau kekuatannya tidak sedikit pun menurun meski dalam wujud kera kecil. Terentah apa tujuan Wukong datang ke sini, Dewa Erlang memperingatkannya agar segera meninggalkan Kerajaan Langit karena situasi kini sedang menjadi sangat rumit. Namun Sun Wukong mengatakan kalau ia sama sekali tidak butuh saran dari Dewa Erlang karena ia sangat percaya diri bahwa dirinya tidak akan mudah tertangkap. Pesan terakhir sebelum pergi, Sun Wukong menyuruh Dewa Erlang untuk menikmati sisa hari-harinya di penjara seperti apa yang dulu juga pernah ia alami. Setelah meninggalkan Dewa Erlang, Sun Wukong cukup terkejut karena ternyata begitu banyak dewa yang bernasib sama dengan Dewa Erlang, yaitu menjadi tahanan di penjara Pulau Terapung. Di saat yang bersamaan, ia melihat Kaisar Langit yang sedang berkunjung ke salah satu tahanan dewa. Adapun Kaisar Langit ternyata sedang mengunjungi Jenderal Gerbang Timur Chi Guotian. Jenderal Gerbang Timur mengatakan bahwa ia tahu kalau Kaisar Langit pasti akan datang menemuinya. Ia sudah cukup lama menunggunya untuk meminta penjelasan atas apa yang telah Kaisar Langit rencanakan selama beberapa tahun terakhir. Kaisar Langit pun membenarkannya mengenai tujuan ia datang ke sini memang untuk menjelaskan hal tersebut. Ia menambahkan bahwa ia juga terpaksa memenjarakan Jenderal Gerbang Timur karena dirinya sudah tidak punya pilihan lain. Terentah apapun alasannya, Jenderal Gerbang Timur tetap merasa kalau ia sudah dikhianati oleh sahabatnya sendiri. Ia mengingatkan Kaisar Langit mengenai peristiwa 300 tahun yang lalu di mana mereka berjuang bersama dalam menghadapi situasi hidup dan mati. Scene kemudian flashback ke peristiwa 300 tahun yang lalu, tepatnya pada pertempuran antara bangsa dewa melawan bangsa Ashura. Kala itu pihaknya mengalami kerugian yang sangat besar, ribuan pasukannya tewas dan hanya tersisa beberapa dewa termasuk dirinya itu pun sudah kelelahan dan terluka parah. Diperlihatkan beberapa prajurit Ashura yang masih berusaha untuk membunuhnya dan untung saja ia masih punya cukup tenaga untuk bisa mengatasinya. Namun tidak lama setelah itu muncul Lau Hao, sang raja Ashura yang tengah bersiap untuk menyerangnya. Terjadilah bentrokan dahsyat yang nyaris menewaskan Kaisar Langit. Masih beruntung Jenderal Gerbang Timur berhasil tiba tepat waktu dan masih sempat untuk mengcovernya. Scene kembali ke masa sekarang. Kaisar Langit melepaskan rantai yang mengikat Jenderal Gerbang Timur sambil menegaskan bahwa ia masih sangat ingat ketika dulu Jenderal Gerbang Timur datang untuk menyelamatkan nyawanya. Ia juga mengungkapkan penyesalannya karena saat itu ia sudah salah memperhitungkan kekuatan dari bangsa Ashura yang menyebabkan banyak pihaknya gugur dalam medan perang. Selain itu, ia juga mengalami luka yang sangat parah yang membuatnya sadar bahwa kekuatannya masih sangatlah lemah untuk bisa memimpin Kerajaan Langit. Namun pada akhirnya ia telah menemukan sebuah solusi untuk memperoleh kekuatan yang jauh lebih besar, yaitu jatuh ke dalam jiwa kegelapan. Dengan begitu dirinya seakan dapat melepaskan rantai yang selama ini mengekang potensinya. Dengan nada bicara yang tidak seirama, Jenderal Gerbang Timur menduga kalau hal ini pasti berkaitan dengan pedang keadilan yang tertinggal di Kerajaan Ashura. Pedang tersebut memiliki semacam kuasa untuk membatasi kegelapan sehingga saat Kaisar Langit sudah tidak lagi memilikinya, maka dengan mudah jiwa kegelapan bisa merasuki tubuhnya.
Namun Kaisar Langit menentangnya dengan mengatakan kalau sekarang ia sudah sangat puas sehingga ia merasa tidak lagi membutuhkan pedang tersebut. Sontak hal ini membuat Jenderal Gerbang Timur menjadi begitu emosi. Dengan tegas ia mengatakan bahwa sampai kapanpun ia akan selalu menentang jiwa kegelapan sehingga sekarang tidak ada pilihan lain selain mengalahkan Kaisar Langit dalam pertarungan. Namun bukannya melawan, Kaisar Langit justru mengatakan kalau di sini ia hanya ingin mengungkapkan kebenaran kepada sahabatnya tersebut dan sama sekali tidak punya niat untuk bertarung melawannya. Ia kemudian menjelaskan bahwa ada solusi lain untuk menyelesaikan masalah ini selain dengan pertarungan maupun mengambil pedangnya. Dan solusi yang ia maksud adalah dengan masuk ke dalam kuil penyucian 3 dewa kuno. Yang mana kuil tersebut adalah semacam neraka penghukuman bagi para dewa yang telah terjerumus ke dalam jiwa kegelapan untuk dibersihkan ulang agar bisa kembali menjadi dewa yang suci. Selain itu ia juga berniat meninggalkan tahtanya di kerajaan langit karena ia merasa sudah tidak layak lagi menjadi seorang pemimpin. Ia ingin menyerahkan posisi tersebut kepada Jenderal Gerbang Timur mengingat Jenderal Gerbang Timur adalah satu-satunya sahabat terdekat yang masih bisa ia percaya. Setelah mendengar pernyataan dari sang Kaisar Langit nampaknya membuat Jenderal Gerbang Timur berempati. Dan ada saja Kaisar Langit mau berterus terang sedari awal maka ia pasti akan membantunya. Penghapusan dosa seperti apa yang sudah dijelaskan merupakan mimpi buruk bagi para dewa karena prosesnya yang sangatlah menyakitkan. Maka dari itu sebagai seorang sahabat, Jenderal Gerbang Timur bersedia untuk membantunya mengambil jalan lain. Ia menyarankan agar Kaisar Langit tidak perlu meninggalkan tahtanya, umumkan saja tentang pemulihan tertutup dan ia akan membantunya untuk menjaga kerahasiaan ini dari orang lain sehingga tidak akan ada yang tahu kalau Kaisar Langit telah jatuh menjadi jiwa kegelapan. Mendengar ketulusan dari sahabat di hadapannya yang mau membantunya begitu banyak membuat Kaisar Langit menjadi sangat terharu. Namun inilah kelemahan fatal yang dimiliki oleh Jenderal Gerbang Timur yaitu sifat lemah lembutnya dan hal inilah yang dimanfaatkan dengan baik oleh Kaisar Langit yang memang benar-benar sudah terjerumus ke dalam jiwa kegelapan. Jadi penyesalan yang tadi telah ia ungkapkan semuanya adalah omong kosong yang sengaja ia buat untuk melemahkan pertahanan dari Jenderal Gerbang Timur. Akan cukup sulit jika harus bertarung secara langsung sehingga dengan cara ini ia pasti bisa membunuhnya. Bahkan emosi masih menjadi kelemahan dari dewa kuat seperti Jenderal Gerbang Timur dan hanya dengan menjadi jiwa kegelapan maka Kaisar Langit bisa menghilangkan semua perasaan tersebut agar bisa menjadi jauh lebih kuat. Perbedaan paling mendasar adalah pada orientasi. Jenderal Gerbang Timur masih saja merindukan ikatan di masa lalu, sedangkan Kaisar Langit lebih mendambakan masa depan yang benar-benar baru, dan sayangnya Jenderal Gerbang Timur tidak akan punya kesempatan untuk melihatnya karena ia akan segera mati. Namun sepersekian detik sebelum pedang menembus jantung, sebuah tongkat emas menghalaunya dan sudah jelas bahwa ini adalah perbuatan dari sang Raja Keras Sun Wukong. Terasa dari aura iblisnya, Kaisar Langit langsung dapat menyadari kalau Sun Wukong ternyata benar-benar telah berhasil lahir kembali. Jenderal Gerbang Timur pun juga dapat merasakannya meskipun dalam wujud yang jauh berbeda, aura segila ini mustahil dimiliki oleh iblis lain. Sun Wukong kemudian menjelaskan bahwa tujuan ia kemari adalah untuk membongkar kedok dari Kaisar Langit yang selalu membicarakan mengenai kebajikan dan kebaikan ternyata hanyalah jiwa kegelapan kotor yang selalu memakan daging dan meminum darah manusia. Berpura-pura baik dengan memberikan perintah untuk mendapatkan api penyucian demi keseimbangan dunia, namun sebenarnya hanya untuk memenuhi nafsunya belaka. Kaisar Langit yang sangat murka kepada iblis di hadapannya mulai bicara menggunakan kekuatan sehingga pertarungan pun tidak terhindarkan. Dengan menggunakan ratusan pedangnya, ia menekan Sun Wukong tanpa membiarkannya untuk melancarkan serangan balasan. Namun sepertinya ia lupa kalau di belakang masih ada Jenderal Gerbang Timur. Sekuat tenaga Jenderal Gerbang Timur memukulnya hingga Kaisar Langit terlempar menghantam salah satu penjara terapung. Sayangnya pukulan barusan adalah tenaga terakhir yang dimiliki oleh Jenderal Gerbang Timur dan setelah itu ia pun langsung jatuh tidak berdaya. Ia memperingatkan Sun Wukong agar segera pergi meninggalkan kerajaan langit, namun Sun Wukong menolak untuk pergi sendiri sehingga ia menggendong Jenderal Gerbang Timur untuk ikut bersamanya. Serangan barusan tentu tidaklah cukup untuk bisa membunuh sang Kaisar Langit, bahkan sekedar untuk meninggalkan sedikit luka. Terlebih lagi kedatangan Sun Wukong justru bisa ia manfaatkan untuk menciptakan skenario yang sangat menguntungkan. Skenarionya adalah Sun Wukong datang ke Istana Langit dengan tujuan mengacaukan penjara terapung untuk membebaskan para tahanan dewa yang telah menjadi jiwa kegelapan. Ia akan memposisikan Sun Wukong sebagai tersangka atas semua kekacauan yang telah terjadi di Kerajaan Langit supaya hal itu dapat menyamarkan rencana jahatnya.
Lonceng di gerbang timur kembali berbunyi menandakan bahwa telah datang iblis yang sangat kuat ingin menginvasi kerajaan langit. Baik Dewa Assassin, Jenderal Gerbang Barat, Jenderal Gerbang Utara, dan Jenderal Gerbang Selatan pun juga telah menyadarinya. Seluruh pasukan dan armada perang kerajaan langit pun segera dikerahkan dan bersiap untuk menghadapi pertempuran. Sementara itu dengan nafas yang sudah terengah-engah, Jenderal Gerbang Timur memperingatkan Sun Wukong agar lebih berhati-hati mengingat Kaisar Langit yang telah menjadi jiwa kegelapan telah memulai rencana jahatnya. Sun Wukong memintanya agar tidak perlu terlalu mencemaskannya karena lebih baik fokus saja untuk memulihkan diri dan tunggu di sini karena ia masih ada urusan yang perlu ia selesaikan. Dengan meninggalkan Jenderal Gerbang Timur terlebih dahulu, Sun Wukong pun segera melesat untuk menghadapi seluruh pasukan di Kerajaan Langit yang sedang memburunya. Diperlihatkan Dewa Assassin yang juga telah hadir, namun kali ini ia tidak setegas biasanya. Ia berpesan kepada para pasukan agar meminimalisir kerusakan dan juga lebih memprioritaskan keselamatan dari warga Kerajaan Langit yang tidak bisa bertempur dengan mengevakuasi mereka ke tempat yang aman. Mendengar kelembutan dari Dewa Assassin membuat Kaisar Langit geram dan mengatakan kalau ia tidak ingin Dewa Assassin mengecewakannya. Sontak Dewa Assassin pun langsung merevisi perintahnya dengan menegaskan bahwa prioritas utama adalah menangkap Sun Wukong. Bahkan jika diperlukan ia sendirilah yang akan turun tangan untuk meringkusnya. Di saat yang bersamaan terlihat beberapa armada perang yang sudah mulai jatuh dan tentu saja ini adalah amukan dari Sun Wukong dengan motivasi ingin membongkar seluruh kebusukan yang ada di dalam Kerajaan Langit.